Bayangkan, seseorang yang baru lulus SMA, saat dia bilang ingin kuliah, pertanyaan pertama yang muncul dari keluarga biasanya kerja apa nanti? Pertanyaan ini terdengar sederhana, tapi menyimpan sebuah narasi sosial yang mendalam, bahwa kuliah adalah jalan menuju pekerjaan. Seolah-olah nilai pendidikan hanya bisa diukur dari seberapa cepat seseorang menghasilkan gaji. Padahal, kalau kita berhenti sebentar dan bertanya, benarkah tujuan kuliah hanya untuk mencari pekerjaan? Sejak kapan pendidikan berubah dari proses memahami dunia menjadi instrumen ekonomi? Di video ini, kita akan membahas secara kritis bagaimana masyarakat menghubungkan kuliah dengan pekerjaan, apakah akar historisnya dan sosialnya, dan kenapa generasi hari ini mulai mempertanyakannya kembali. Jika kita lihat secara modern, universitas diperluas pada abad ke-19 hingga 20 saat revolusi industri membutuhkan tenaga ahli, seperti dokter, insinyur, akuntan, dan manajer. Negara membutuhkan birokrat, perusahaan butuh operator teknis, dan universitas menjadi pabrik tenaga kerja terdidik. Pemerintah menyebut lulusan sebagai output pendidikan, bukan manusia yang memahami realitas. Sejak itu, pendidikan tidak dianggap sebagai ruang pembentukan diri, tetapi instrumen ekonomi. Efeknya masih terasa hingga sekarang. Pertanyaannya, jika sistemnya dibangun untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja, apakah mungkin masyarakat tidak mengaitkan kuliah dengan pekerjaan? Bagi banyak keluarga, terutama kelas menengah bawah, kuliah bukan soal passion, tetapi soal keselamatan ekonomi. Di negara seperti Indonesia, mobilitas sosial masih sulit tanpa pendidikan formal. Maka dari itu, kuliah dijadikan satu-satunya tiket keluar dari kemiskinan struktural. Tidak heran banyak orang tua menekan anaknya untuk memilih jurusan yang ada kerjaannya. Sosiolog menyebut ini sebagai logika survival, bukan logika pengembangan diri. Namun, kita juga harus bertanya, benarkah kuliah masih menjamin mobilitas sosial hingga hari ini? Karena realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak sarjana yang menganggur, banyak yang kerja tidak sesuai jurusan, dan banyak pekerjaan baru yang tidak memerlukan ijazah. Ketika kuliah menjadi mahal, pendidikan secara otomatis berubah menjadi investasi, dan setiap investasi harus balik modal. Mahasiswa jadi merasa harus cepat mendapatkan pekerjaan, bukan karena ambisi, tetapi karena tuntutan ekonomi, membayar UKT, kos, transport, dan biaya hidup. Di titik ini muncul pertanyaan kritis, kalau pendidikan murah atau gratis, apakah kita masih akan memandangnya sebagai alat pencari uang, atau justru sebagai ruang eksplorasi diri? Kita hidup dalam budaya ketika seseorang mengambil jurusan filsafat atau seni, pertanyaan pertama yang keluar adalah, kerjaannya apa nanti? Padahal, di masa lalu, pendidikan adalah tentang memahami realitas, mempertajam pikiran, mengolah moral, dan mengenal diri sendiri. Namun, ketika masyarakat beroperasi dalam skala ekonomi, hal-hal seperti kebijaksanaan, kreativitas, dan pemahaman diri dianggap kurang berguna karena tidak bisa langsung dikonversi menjadi uang. Ini menunjukkan masyarakat tidak hanya mengaitkan kuliah dengan kerja, tetapi juga mengaitkan nilai manusia dengan produktivitasnya. Menariknya, generasi hari ini justru mulai mempertanyakan narasi lama. Kenapa? Karena realitas tidak lagi sesuai dengan janji. Kerja tidak stabil, kompetensi makin ketat, skill bisa dipelajari dari internet, teknologi mengubah peta kerja, dan ijazah bukan lagi satu-satunya modal. Muncul pertanyaan filosofis, kalau hidup tidak melulu tentang kerja, kenapa pendidikan hanya dibingkai untuk kerja? Ini adalah fase penting, pergeseran paradigma dari kuliah sebagai kewajiban ekonomi menjadi kuliah sebagai pilihan sadar. Akhirnya, kita kembali ke pertanyaan awal, kenapa kuliah selalu dikaitkan dengan mencari pekerjaan? Jawabannya, karena sejarah, ekonomi, keluarga, dan budaya membentuk narasi itu selama ratusan tahun, tidak muncul dalam semalam. Tapi, generasi hari ini sedang berada di fase unik. Karena kita memiliki kesempatan untuk mendefinisikan ulang hubungan antara pendidikan dan kehidupan. Dan mungkin pertanyaan yang lebih penting bukan lagi kuliah untuk kerja, melainkan untuk hidup, seperti apa kita ingin mempersiapkan diri. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa share pemikiran kamu di kolom komentar. Menurutmu, kuliah itu untuk kerja atau untuk memahami hidup?